Malam itu suasananya masih seperti biasa, sampai tiba-tiba Andin mulai menangis. Din, kamu kenapa, Din? Din, sadar, Din. Andin tak menggubris perkataan Dimas. Suasana mulai tegang ketika Andin mendekati api unggun, lalu mengambil arang yang ada di dalamnya. Kemudian dengan perlahan, ia memakannya satu persatu. Di tengah semua kekacauan yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara gamelan entah dari mana. Aku ingat betul setiap detil kejadiannya, karena itu terjadi pada diriku sendiri. Selamat malam para pendengar malam sekalian, khususnya untuk subscriber channel ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Cerita ini kami dapatkan dari salah satu narasumber kami. Demi privasi dan kenyamanan bersama, nama dan detail tempat dalam kisah ini kami samarkan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ceritanya. Peristiwa ini terjadi sekitar Lebaran tahun ini, tepatnya hari ketiga Lebaran. Kami sudah lama merencanakan liburan ini. Kami berangkat dari Subang sekitar pukul 6.15 pagi. Saat itu mobil sudah keluar dari garasi rumah Dimas. Rutenya sudah kami rancang dari jauh-jauh hari. Kami akan melewati Bandung, tembus ke Garut, Cikajang, dan mengambil jalur ke kiri menuju Pamengpeuk. Mobil kami Avanza putih. Aku duduk di kursi depan dengan Dimas yang menyetir. Tika dan Nadine duduk di tengah, sementara Andin dan Rani duduk di bangku belakang. Sepanjang jalan suasananya tenang. Hamparan perkebunan teh sudah terlihat semenjak kami sudah melewati kawasan Garut kota. Hamparan sawah hijau terbentang luas di kiri dan kanan kami. Sungguh pemandangan yang menyejukkan hati. Andin membawa buku kecil. Kadang dibacanya, kadang dia cuma melihat keluar jendela. Andin orangnya tidak banyak bicara, bukan karena jutek, tapi memang begitu orangnya, karena mungkin dia seorang dokter muda yang menganggap semua hal harus ada manfaatnya, dan yang terpenting harus rasional. Sekitar pukul 2 siang kami sampai di kawasan Pamengpeuk. Kami sengaja tidak menuju pantai yang ramai dikunjungi wisatawan. Kami sepakat mencari pantai yang jarang dikunjungi orang untuk menemukan suasana hening sejenak, menjauh dari hiruk-pikuk keramaian. Tenda dan barang lainnya kami sudah persiapkan, karena rencananya kami tak akan menginap di penginapan. Kami lebih memilih camping di dekat pantai yang sunyi dan tenang. Singkat cerita, kami sampai di sebuah pantai yang benar-benar masih asli, yang kami sudah tandai di Google Maps. Pantainya cantik, suasananya hening, ombaknya besar dengan langit bersih. Cuma ada suara ombak dan desir angin, ditambah sedikit nyanyian burung-burung penghuni pantai itu. Setelah tenda berdiri, kami bersantai sejenak. Nadine dan Tika mulai menyiapkan bahan masakan. Aku dan Dimas mencari kayu bakar untuk bahan membuat api unggun nanti malam. Sementara Andin membantu Rani membentangkan matras untuk kami nanti menaruh makanan. Sehabis mencari kayu bakar, kulihat Andin berjalan sendirian ke arah semak pandan. Aku mencoba menegurnya. Hei Din, jangan terlalu jauh, ntar ada hewan buas nyulik kamu loh. Andin hanya tertawa sambil berkata, di pantai kayak gini, mana ada hewan buas, suka ngaco kamu. Aku hanya menggeleng. Ya udah, jangan jauh-jauh. Kita kan nggak tahu medan di sini, ucapku sedikit memperingatkan. Andin dengan santainya menjawab, iya ah, bawel. Gue kan bukan anak kecil lagi. Matahari tenggelam cepat sore itu. Sekitar pukul 6.30, matahari sudah menghilang sepenuhnya dari cakrawala.
Api unggun menyala di tengah-tengah tenda, menjadi satu-satunya sumber cahaya dari kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Kami makan sambil duduk melingkar. Mie goreng buatan Tika dan nasi dari rumah makan yang sempat kami beli di salah satu rumah makan di daerah Santolo cukup untuk mengganjal perut kami. Setelah acara makan selesai, tiba-tiba Andin berdiri dan mengajak Rani untuk menemaninya ke belakang tenda. "Ran, temenin ke belakang yuk, kebelet nih." Rani bangkit dengan membawa senter kecil di tangannya. Dimas tanpa aba-aba nyeletuk ke arah Andin dan Rani. "Pipisnya jangan dekat pohon pandan yang ada tumpukan batu itu," katanya terdengar serius. Andin hanya tersenyum kecil seraya berkata, Iya, Dim." Sementara itu Rani agak penasaran dan bertanya pada Dimas, "Emang kenapa, Dim?" Tapi Dimas tak menjawab pertanyaan Rani. Dimas hanya menjawab seadanya dengan nada datar. "Pokoknya jangan aja. Kita nggak tahu tumpukan batu itu apa. Jangan cari masalah deh," pungkasnya. Memang sewaktu kami tadi sore mencari kayu bakar, aku dan Dimas melihat sebuah tumpukan batu yang bentuknya agak aneh, seperti bukan murni buatan alam, tapi seperti ada campur tangan manusia yang membentuk batu itu. Singkat cerita, Andin dan Rani bergegas ke belakang. Sesampainya di sana, Rani berkata pada Andin, Din," kata Dimas, "jangan di sini pipisnya." Dengan nada cuek, Andin menjawab, "Ah Ran, si Dimas mah orangnya parnoan. Hari gini masih percaya hal-hal kayak gitu. Nih gue buktiin ke lo ya, bahwa emang gak ada apa-apa di sini," pungkasnya. Rani hanya menggeleng, tak bisa melarang kelakuan Andin. Sesampainya Andin dan Rani kembali ke tenda, tak ada kejadian apa-apa. Kami semua melanjutkan kegiatan, hanya mengobrol satu sama lain. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Angin mulai kencang, tenda bergetar pelan. Suara ombak terdengar lebih keras, seperti memukul daratan. Aku dan Dimas berdiri di depan api unggun, sambil menjaganya tetap menyala. Para wanita sudah mulai masuk ke dalam tenda. Tinggal tersisa aku, Dimas, Rani, dan Andin saat itu. Tiba-tiba tanpa aba-aba, Andin mulai menangis di tengah sunyinya malam. Rani yang dari tadi tangannya sibuk memainkan pasir, mendengar itu langsung menoleh ke arahku. "Ja, lu dengar gak?" Aku berdiri. Dimas pun mencoba mendekati Andin, namun bukannya menjawab, tangisan Andin malah semakin keras. Rani yang ketakutan bergerak cepat ke arahku, lalu tiba-tiba suara tangisan Andin yang tadinya terdengar berubah menjadi suara tawa yang menyeramkan. Semua orang saling menoleh dengan wajah yang penuh tanya. Tiba-tiba Andin berkata, "Aya nu teu percaya ke kaula. Tah, ku kaula urang tembongkeun." Suara itu terdengar berat dan serak, seolah itu bukan keluar dari Andin sendiri. Saat semua orang sedang melihat kejadian itu, tiba-tiba terdengar suara tabuhan gamelan yang terdengar dari berbagai arah. Semuanya makin bingung, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba semua mata berpaling menuju Andin. Kejadian yang kami saksikan itu belum pernah kami alami dan lihat sebelumnya, atau terbersit di dalam pikiran pun saja tidak ada. Tidak pernah. Tiba-tiba Andin berjongkok, kemudian merayap mendekati api unggun. Lalu tangannya mengambil beberapa arang dari api unggun. Kami semua terkejut melihatnya. Dimas mencoba melarang Andin. "Din, jangan Din, sadar Din, sadar." Andin hanya tersenyum ke arah Dimas.
Lalu dengan perlahan ia memasukkan arang itu ke dalam mulutnya. Semua orang menatap Andin dengan ketakutan. Terdengar suara arang yang Andin kunyah, membuatku menelan ludahku sendiri. Andin berulang kali melakukan hal yang sama, tapi anehnya tak ada luka, tak ada rasa sakit, tak ada rasa kesakitan dari wajah Andin. Malah terlihat ia begitu menikmatinya. Setelah beberapa menit, Andin kemudian berdiri perlahan. Ia mulai menggerakkan tubuhnya, mengikuti alunan gamelan yang entah terdengar dari mana. Andin terus menari menyusuri lingkaran api. Senyumnya masih terpampang jelas dari wajahnya. Namun senyuman itu bukan senyuman bahagia, melainkan sebuah ejekan kepada kami. Tak ada dari kami yang mencoba menghentikan Andin. Semua orang hanya ketakutan. Aku mencoba membaca doa semampuku. Dimas mencoba menjaga tubuh Andin agar tidak mendekati api. Sementara Tika, Rani, dan Nadine hanya bisa menangis dan saling berpelukan. Kejadian itu terus berlanjut sepanjang malam. Lalu dari kejauhan terdengar samar-samar suara azan. Ya, Andin menari sepanjang malam tanpa rasa lelah. Begitu kalimat terakhir azan selesai, tubuh Andin langsung jatuh. Tubuhnya gemetar sebentar, lalu pingsan. Kami semua berlari menghampiri Andin, segera memberikan pertolongan. Kami panik. Segera setelah Andin pingsan, aku dan Dimas membawa tubuh Andin masuk ke dalam mobil. Sementara para wanita membereskan semua barang kami dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Setelah semuanya kami bereskan, Dimas segera menyalakan mesin mobil. Dan alhamdulillahnya tidak ada hambatan. Mobil menyala, melaju pelan di atas jalanan yang berbatu. Kami membawa Andin ke puskesmas Pamengpuk. Kami segera membawa tubuh Andin memasuki ruangan UGD. Setelah itu kami hanya bisa menunggu dan berharap para perawat bisa menyembuhkan keadaan Andin. Kemudian dokter yang berjaga berkata, dia hanya kelelahan dan dehidrasi. Sementara itu Andin sedang diberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasinya. Kami semua saling memandang, heran, tapi Dimas memberikan isyarat pada kami untuk tutup mulut. Kemudian, kami semua sepakat untuk tidak bercerita tentang apa yang terjadi pada Andin. Singkat cerita, kami pun sudah berada di perjalanan pulang. Start jam 7 pagi dari Pamengpeuk lewat Cikajang, kemudian Garut, Bandung, dan sampai di Subang. 8 jam sudah kami berkendara. Kadang di beberapa titik kami terjebak macet. Pernah di suatu jalan, Dimas keluar jendela mobil, lalu mengomel pada pengendara lain. Dia berteriak, "Woi, jalan! Itu lampunya udah hijau!" Di tengah perjalanan, Andin sempat sadar. Kemudian, ia berkata, "Sesama penghuni alam ini, kalian harus saling menghormati dan menghargai keberadaan kami. Kami tidak terlihat, tapi kami nyata." Sesampainya di Subang, kami antar Andin pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya langsung memeluk erat tubuh Andin sambil menangis. Sementara itu, Dimas menceritakan semua kejadian kepada ayah Andin. Singkat cerita, 1 bulan setelah itu, kami datang berkunjung lagi ke rumah Andin. Aku tidak begitu tahu cara apa yang keluarga Andin lakukan untuk mengobatinya. Saat itu, aku duduk di atas teras rumah bersama ayah Andin. Aku meminta maaf kepadanya karena saat itu tidak bisa menjaga Andin. Ayahnya tersenyum pelan. Dia tidak pernah menyalahkan kami atas kejadian itu. Ia tahu bagaimana sifat Andin, dan atas kejadian itu, memang seharusnya kita sebagai manusia menghormati apa yang kita lihat dan apapun yang tidak kita lihat, ucap ayah Andin.